Orang yang bisa melakukan ini, ya, yang bisa dibimbing, kemudian dia mau berbagi, ya kan, kemudian mereka mau menjaga diri itu karena mereka yang dicarinya itu adalah balasan yang terbaik dari Allah. Nah, itu yang pentingnya, ya kan. Kalau dalam surah Al-Lail ini, kalau dalam surat Ali Imran tadi ujungnya apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, itu dia. Di situ ada cinta, ya kan? Maka dia mau berbagi itu, dia mau memaafkan kesalahan orang lain, dia menahan emosinya karena ada yang dicari. Apa yang dicarinya? Yuk, cinta itu, Pak. Dia ingin mendapatkan cinta dari Allah. Karena Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsinin itu siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wa kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang yang berbuat baik itu adalah orang yang mampu berbagi dengan hartanya dan berbagi juga dengan kehormatannya. Ya kan? Dia tahan aja emosinya. Dia mampu bersabar. Ya kan? Maka itu kalau kita balikkan lagi, itulah calon penghuni surga. Nah, penghuni surga itu adalah at-tuqa itu yang ketakwaannya secara menyeluruh. Ya kan? Lalu al-afa, ya kan? Kecukupan rezeki. Cukup itu kan tidak terlalu banyak. Merasa cukup. Apa istilahnya, Pak? Merasa cukup itu 6 nilainya. Merasa cukup itu yang 100 nilainya, Pak. Nah, 6 itu tidak merasa cukup. Ya kan? Dia itu sebanyak-banyaknya tidak merasa cukup dah, Pak. Iya. Jadi dalam kajian tasawuf, ya kan, ada pula orang tidak setuju dengan tasawuf, ya sudahlah. Tapi dia makamnya tuh ada namanya makam qanaah. Kalau bahasa Al-Quran kan qani' wal mu'tar. Qanaah itu dia merasa cukup, Pak. Walaupun dia miskin, Pak, tidak mau dia minta-minta. Karena dia rasa dalam diri itu jago, Pak. Nah, kalau dia meminta, itu berarti qanaahnya sudah hilang. Berarti ada sebenarnya yang hilang. Malunya sudah hilang, rasanya sudah hilang tuh, Pak. Iya kan? Makanya kalau ada orang minta-minta, agi aja lah, Pak. Walaupun biji kurma, ya kan? Ada orang minta ke rumah, pokoknya agi lah, 1.000, 2.000, baris saganggam, satekong, ayesa, sadagu, agi apa? Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena dia sudah hilang. Harga dirinya itu sudah hilang, Pak. Makanya orang kalau ada harga dirinya, dia nggak mau minta. Sekarang harga dirinya itu sudah hilang, ya kan? Karena harga dirinya sudah hilang, jangan ditambah loh, Pak, dengan tidak bahagia. Semakin hilang harga dirinya. Nah, maka itu berilah, Pak. Ya mungkin pernah Bapak Ibu kita terdasak permainan, anak sakit lah, atau perlu bayar uang kuliah lah, itulah fikir-fikir, Pak, kamalah cari PT ya kan? Jalan-jalan satunya itu adalah meminjam. Atau awak pikir, Pak, kasih awak kama minjam. Ada Pak kau nyukayo, dia kan namanya minjam pun tidak. Ada ibu kau begini, dia begini. Atau memilih lama lah memilih, Pak. Kemudian tetapkanlah minjamlah kapak, Pak. Untuk meminjam tu, Pak, itu tidak mudah tu. Kadang-kadang telah tibur ke rumah tu taruh saja jalannya, Pak. Tibur malu. Pikir lek pinjam tu indah apa tu. Akhirnya dia taruh jalan, Pak, tu lapor putah lo balik gitu. Ya kan? Ada kadang-kadang lo putah-putah orang ke rumah, Pak. Jadi kalau nampak ibu putah-putah orang tu tanya, iya kan? Lanya sampai makasih, Pak. Kadang menyampaikan makasih kok panjang lo cerita, Bu, saya sehat saya, Bu. Kabarnya Ibu petang pulang dari luar kota, Ibu. Padahal tujuannya mana tadi? Pengen minjam, Pak. Iya kan? Lamunya mangecen. Tak bisanya ambo datang kemari, Ibu tolong pinjam duit. Tidak, itu tu, Pak. Panjang ceritanya karena hanya ada rasa, Pak. Akhirnya ujung-ujungnya nyo menyampaikan masalahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini.
ya kan? Lalu kalau langsung Pak tolak, tadinya lah luar biasa, ya kan? Menghilangkan rasa yang ada dinya. Kemudian tak lo bisa dipinjam, tak lo dipinjamkan. Pak kira Pak, itu meminjam saja barunya Pak. Apalagi orang meminta. Makanya awal-awal orang meminta itu memang berat, ya kan? Nah, kalau tidak dia, ya kan, semakin hilang gitu. Nah, untunglah kita ini Bapak Ibu ada rasa cukup, ya kan? Nah, itu yang wal apa-apa, ya kan? Nah, muncul nanti itu Pak penjagaan dirinya, ya kan? Nah, yang penting itu menjaga kehormatan kita. Jangan sampai tergadai Pak. Nah kini kok itu nanti gadai kini. Ya, malu itu tak ada Pak. Urek-urek malu orang kan hilang ni sadonya. Iya kan? Nah, kalau tak cocok kok dirubah. Nah, itu tak cocok kok dirubah. Jadi suatu saat nanti Pak, kalau lampu merah tu tak cocok je nyo Pak. Mungkin lampu merah tu nyo rubah nanti lain. Ya nah. Nyo tak aja Pak, lampu merah. Abisnya kecilnya perintah mah. Tolong rubah lampu hijau sadonya gitu. Ini mungkin kan itu Pak, urek malu itu tidak ada, ya kan? Hanya tidak cocok, waktu itu dirubah, itu sadoh kan. Apalah kebantuannya hari nanti. Nah, karena itu Bapak Ibu. Nah, maka itu ada yang mendalami kata-kata, gitu, ya kan? Dari kalimat berkecukupan itu, ya kan? Dia merasa diberi oleh Allah rasa cukup, ya kan? Kalau tidak awi Pak, kan kecewa orang meminum air lawi kan di dunia ko. Di paturian dunia ko seperti minum air, semakin diminum semakin hawi Pak. Jangan Pak sangko beku Pak punya tabungan 1 miliar tu apa laka tanang saja lain enggak. Ingin lebih pada itu. Lah lebih pada itu tanang selai enggak Pak. Ingin je lebih Pak. Itulah dunia. Ya kan? Kamu kadang-kadang pikir-pikir Pak, dulu enggak ada piti aman-aman saja Pak. Ya kini ada piti tidak aman lah, berarti tidak itu yang terbaik sebenarnya Pak. Ya kan? Tidak ada masalah saja. Tapi kadang-kadang justru lah pernah lo mendapatkan kehilangan itu berat loh Pak. Nah, kadang-kadang seperti itu. Itulah dunia. Ya kan? Nah, jadi kita itu memang perlu berdoa lah. Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Gitu ya. Pendek tapi itu padat Pak, ya. Al-Imam An-Nawawi juga menjelaskan kata al-afafa, yaitu al-iffa, ya kan? Iffa itu menjaga kehormatan betul, ya kan? Terutama sekali dengan sesuatu yang halal, ya kan? Biarlah banyak Pak asalnya halal. Nah, gitu. Setuju Pak? Biarlah banyak asalnya halal. Kalau di rumah tak, biarlah setitik meang, ya, setitik tapi janniyah, nah, gitu ya. Nah, begitu. Biarlah setitik Pak asalnya janniyah daripada usaha kolam, tapi kumuah. Hari ini tidak itu resepnya Pak. Pokoknya dapat sebanyak-banyakan, tak peduli beracara itu. Makanya tak peduli halal dan haram. Jadi ifah itu menjaga betul apa yang kita dapat itu betul-betul jelas kehalalannya gitu. Ya kan? Makanya dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu yuhannas kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya kan? Jadi kalau dapat memang dijago nan ma Pak. Ya kan? Karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannah lahmi nabat yang tumbuh minas suhti dari satu yang haram, ya kan? Nah, maka itu kata Imam An-Nawawi adalah al-afafa, terjaga di situ, berkecukupan di situ adalah hal-hal yang terhindar kita dari sesuatu yang tidak halal. Jadi betul-betul menjaga diri, menjaga keluarga dari yang halal. Walaupun berbagi banyak Pak, tapi tidak halal gunanya. Pokoknya korupsi sekian miliar Pak, atau tiba orang memeriksa tu bagi je nyos teh. Tiba memeriksa bagi, seteknya bagi je Pak. Ya tapi kan guna dibagi. Kalau kali bagi untuk apa orang liang Pak? Ya kan?
Tapi itulah keadaan kondisinya gitu. Ya kan? Maka itu berbagi itu yang halal. Ya kan? Innallaha thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Nah, adapun al-ghina kata Imam An-Nawawi adalah kekayaan jiwa, merasa cukup dari apa yang ada pada manusia dan apa yang ada di tangan mereka. Adalah sudah cukup kita. Ya kan? Ada dunia di awak itu sajalah. Ya nak. Nah, itu. Apalagi berhubungan dengan harta. Ya kan? Kalau seketik tabungan tidak usah cari, biasa sajalah. Nah, ya kan? Nah, jadi merasa cukup itu kata Al-Imam An-Nawawi. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Ibnu Al-Syafi'i menjelaskan al-huda dengan ad-dama, itu al-fatah artinya lawan dari kesesatan. Ya kan? Lain tak tersesat Pak, itu berarti Pak dapat hidayah. Atuqa, ya kan? Maknanya adalah di isim masdarnya itu artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu at-tuqa. Al-afafa itu adalah kalimat terhindar dari segala maksiat dan keburukan. Terakhir al-ghina, ya kan? Maknanya adalah ada perasaan merasa butuh kepada Allah, ya, tidak butuhnya kepada makhluk. Ya kan? Jangan semakin merasa butuh dengan makhluk, kita semakin kecewa, Pak. Maka itu ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 doa ini, pertama al-huda, at-tuqa, al-afafa, al-ghina. Baik, kita ulang satu lagi. Allahumma inni as'aluka huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dihafal. Kalau tidak nanti saya kirim, atau Ustaz cari aja di Google ya, kirim di jemaah, insyaallah ya, karena dia pendek-pendek, mudah-mudahan cepat hafal Pak. Ya kan? Terima kasih, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.